Prabu Satyaki. Prabu Satyaki, Setyaki, Sencaki, adalah putra Prabu Setyajit Ugrasena, Raja Negara Lesanpura dengan Dewi Sini, Wuresini, putri Prabu Sanaprabawa. Suwandono, DKK, tanpa tahun, 396. Secara fisik, Prabu Arya Satyaki badannya kecil berisi, pandangannya tajam menembus dan menakutkan, kepalan tangannya sangat kuat dan sanggup memecahkan kepala musuhnya. Ia disebut juga Arya Wuresniwira, sebab ia memang seorang perwira dari suku Wuresni. Ia pun mendapat julukan Garba Ruci, karena badan Garbanya memang kecil, Ruci. Ia dimasyhurkan pula dengan gelar Banteng Dwarawati. Suwandono, DKK, tanpa tahun, 396. Sejak remaja Arya Satyaki bercita-cita menjadi prajurit yang pilih tanding. Ia senang menyepi dan bertapa guna mendapatkan kesaktian. Dalam segala hal Arya Satyaki bertindak serba adil, jujur, apabila bicara singkat dan tegas. Arya Satyaki memiliki watak pemberani, keras dan nekat. Suwandono, DKK, tanpa tahun, 396-398. Akhir hidup Arya Satyaki terdapat dalam cerita Mausalaparwa. Mausalaparwa, yakni bagian ke-16 kitab Mahabharata. Diceritakan di dalamnya, Samba, Sarana dan kelompok kesatria bangsa Raisni, Wuresni mencoba mengelabui para Brahmana dengan pertanyaan yang bersifat menghina. Mereka mengarak Samba yang menyamar sebagai wanita hamil ke hadapan para Brahmana dan memintanya menebak secara tepat apa yang akan dilahirkan dari kandungannya itu. Para Brahmana menjadi sangat marah dan keluarlah kutukannya yang sangat dahsyat, bahwa Samba akan melahirkan sebuah bom besi yang akan meledak menghancurkan bangsa-bangsa. Raisni dan Andakasa, Ketut Nila, 1979-7-8. Pada saat gejala-gejala yang menunjukkan kehancuran bangsa-bangsa Raisni dan Yadawa semakin menghebat, maka rakyat Raisni pun semakin liar, sekaliannya dikuasai nafsu. Mereka berani meminum minuman keras dan bermabuk-mabukan di hadapan Krishna. Dalam keadaan mabuk, Yuyudana menertawakan dan menghina Kritawarman, Kartamarma atas perbuatan rendahnya membunuh putra-putra Draupadi serta Drishtadyumna maupun Sikandin, Srikandi, yang sedang tidur. Kritawarman pun membalas hinaan itu dengan mencela kecurangan Satyaki sewaktu membunuh Baurisrawa. Burisrawa, yang tidak lagi bersenjata, yang telah meninggalkan medan pertempuran dan sedang duduk mengatur nafas untuk memulihkan tenaga. Satyaki menjadi sangat marah, sehingga menerjang dan memenggal kepala Kritawarman di hadapan Krishna. Melihat itu para Boja dan Andakasa pun menjadi marah dan menerjang Satyaki dari segala jurusan. Putra Rukmini segera membantu Satyaki. Mereka bertempur bahu-membahu dengan gagahnya melawan para penyerbu, sampai akhirnya keduanya tewas di hadapan Krishna sendiri. Ketut Nila, 1979-11-12. Apabila akhir kehidupan Satyaki dalam kitab Mausalaparwa seperti uraian di atas dibandingkan dengan akhir kehidupan Satyaki, Prabu Satyaki, yang tersurat dalam Serat Dharmasarana, halaman 6, ternyata terdapat perbedaan yang jauh. Prabu Satyaki bukan tewas karena keroyokan para Boja dan Andakasa, melainkan tewas dalam pertempurannya melawan Prabu Kismaka Raja Tarajutiksna. Meskipun ketika itu Prabu Satyaki sudah berusia lanjut, tetapi masih mengisyaratkan sebagai seorang prajurit yang pilih tanding lagi pemberani. Selain itu, jika berpegang pada Mausalaparwa, maka pada saat Satyaki tewas lebih dahulu daripada Krishna maupun para Pandawa. Akan tetapi hal itu berkebalikan dengan keterangan yang tersurat dalam Serat Dharmasarana. Seperti halnya Bagawan Baladewa, maka saat tewas gugurnya, Prabu Satyaki pun jauh lebih kemudian dibandingkan dengan Krishna maupun para Pandawa, dan bukan pula di Prabasa Mausalaparwa, melainkan di kerajaan Dwarawati. Serat Dharmasarana 12, Dang Hyang Suwela. Tokoh penting dalam Serat Dharmasarana lainnya adalah Dang Hyang Suwela. Ia adalah putra Aswatama, cucu Drona, Durna. Serat Dharmasarana halaman 123. Akan tetapi tokoh ini pun juga belum terdapat dalam ensiklopedi Wayang Purwai Kompendium Susunan Suwandono, DKK. Baik dalam pembahasannya mengenai tokoh Aswatama, halaman 48-51, maupun tokoh Drona, Durna, halaman 133-136.
Dalam serat Dharmasarana dikemukakan pula bahwa Dang Hyang Suwela adalah seorang pendeta dari Gunung Pulagra. Ia berputra Wawasi, Duryajaya dan memiliki banyak murid. Dang Hyang Suwela adalah pendeta yang sangat sakti, menguasai berbagai macam mantra serta dapat menjelma menjadi berbagai bentuk. Ia mewarisi darah pendeta nenendanya, karena ia cucu Drona, pendeta utama kerajaan Hastina, Ngastina. Dang Hyang Suwela memiliki watak yang kurang baik. Ia mewarisi sifat dan watak Aswatama, ayahandanya yang licik lagi pendendam yang terutama ditujukan kepada keluarga Raja Ngastina, khususnya semasa pemerintahan Prabu Yudayana. Permusuhan yang terjadi dan berkepanjangan antara Dang Hyang Suwela melawan Prabu Dipayana maupun Prabu Yudayana, sebenarnya bermula dari permusuhannya melawan Bagawan Sidiwacana maupun Resi Sidikara. Dang Hyang Suwela sudah melamar Endang Drawati, putri Sang Wikumudra untuk putranya Wawasi Duryajaya. Lamaran tersebut terpaksa diterima karena Sang Wikumudra takut apabila menolaknya. Akan tetapi akhirnya Endang Drawati dikawinkan dengan Resi Sidikara. Dang Hyang Suwela menjadi marah karena terhina, sehingga mengirimkan Jalegi, hantu bertubuh api, dan berhasil membunuh Bagawan Sidiwacana dan Sang Wikumudra yang sedang lengah. Akan tetapi Jalegi itu pun dapat dilumpuhkan oleh Resi Sidikara. Prabu Dipayana menjadi sangat murka atas gugurnya mertuanya, Bagawan Sidiwacana, sehingga mengirimkan Prabu Sanga-Sanga dan Pati dan Nurweda bersama pasukan Ngastina menggempur pertapaan di Gunung Pulagra itu. Dalam pertempuran yang terjadi Wawasi Duryajaya tewas, sebaliknya Prabu Sanga-Sanga pun gugur. Peristiwa tersebut menggoreskan perasaan dendam yang mendalam dalam diri Dang Hyang Suwela terhadap keluarga Raja Ngastina. Karena itu sewaktu Raden Ramayana, Raden Ramaprawa, Raden Prawasata maupun Raden Warabasata datang padanya untuk berguru ilmu kesaktian, maka Dang Hyang Suwela memanfaatkannya dengan meminta kepada mereka membunuh Resi Sidikara sebagai upah dan bakti pada sang guru. Akan tetapi Raden Yudayana berhasil menyadarkan keempat adiknya itu bahwa mereka diperdaya musuh. Setelah Raden Ramayana, Raden Ramaprawa, Raden Prawasata maupun Raden Warabasata mendapat pelajaran ilmu kesaktian sampai putus dari Resi Sidikara, maka mereka bermaksud kembali ke Gunung Sadara Pulagra untuk menuntut balas. Dalam pertempuran yang kemudian terjadi lagi, Dang Hyang Suwela terbunuh oleh Raden Yudayana. Hal itu tersurat dalam serat Dharmasarana halaman 156 yang berbunyi, Raden Sakawan saya duka temah dadia perang rame, para siswa kalindih. Kata Kang Pejah, Dang Hyang Suwela sigra tutulung pinapagaken dening Resi Sidikara, dadia perang rame samya mijilaken pangabaran warni-warni. Dangu-dangu Dang Hyang Suwela kasoran Prabawanira, dadia oncat masi. Lurupan arsa anyidra, Raden Yudayana awas paningalira lajeng angayat. Sarotama lumepas tumameng Dang Hyang Suwela pejah kuwanda muksa. Halaman 156. Keempat satria, Ngastina, semakin marah. Akhirnya terjadilah peperangan yang ramai, para siswa, murid kalah banyak yang tewas. Dang Hyang Suwela segera membantu tetapi disambut oleh Resi Sidikara. Sehingga terjadilah peperangan yang ramai, keduanya saling mengeluarkan bermacam-macam aji-aji kesaktian. Lama-kelamaan Dang Hyang Suwela kalah sakti, sehingga secara diam-diam melepaskan diri meskipun hendak memperdaya. Raden Yudayana waspada penglihatannya kemudian merentangkan busur Sarotama terlepas mengenai Dang Hyang Suwela tewas. Jenazah muksa dari kutipan di atas menunjukkan pula bahwa sekalipun Dang Hyang Suwela seorang pendeta yang licik, penuh tipu daya lagi pendendam, tetapi terhadap murid-muridnya ia memiliki rasa tanggung jawab untuk melindungi. Permusuhan Dang Hyang Suwela melawan keluarga Raja Ngastina terus berlanjut sekalipun pendeta sakti tersebut telah tewas. Dalam serat Dharmasarana II maupun serat Yudayana dikemukakan berbagai usaha pembunuhan oleh roh Dang Hyang Suwela terhadap Prabu Yudayana, tetapi berulang kali pula digagalkan Patih Dwara dengan bantuan petunjuk arca Resi Sri Kandi. Meskipun demikian pada akhirnya Patih Dwara muksa karena peristiwa usaha pembunuhan roh Dang Hyang Suwela yang menjelma menjadi seekor naga di peraduan Permaisuri Dewi Gendrawati. Serat Dharmasarana II halaman 73-80, serat Yudayana halaman 34-49. Selain Patih Dwara muksa, maka usaha pembunuhan roh Dang Hyang Suwela terhadap Prabu Yudayana
terutama terungkap dalam serat Yudayana. Dalam usahanya membunuh Prabu Yudayana antara lain roh Dang Hyang Suela menjelma menjadi telur raja sebangsa bintang beralih, akan tetapi berhasil dilumpuhkan Resi Sidikara. Serat Yudayana halaman 65-66. Sewaktu roh Dang Hyang Suela menjelma menjadi buaya putih dan mau membunuh Prabu Yudayana dan pengawalnya di Laut Silugangga, maka Patih Batara Dwara menjelma menjadi ikan kaluyu untuk menyelamatkan Baginda. Serat Yudayana halaman 95-97. Meskipun demikian, setelah hal itu terjadi berulang kali, akhirnya Patih Dwara pun tidak berhasil sepenuhnya menyelamatkan Baginda dari kematian. Ketika Prabu Yudayana berburu ke hutan Wagiswara, ia terpisah dari pengawalnya. Ketika Baginda merasa haus, tidak ada air minum karena sumber-sumber mata air kering. Tiba-tiba Prabu Yudayana melihat air jernih menetes dari atas pohon dan kemudian ia menampungnya dengan sehelai daun. Akan tetapi, sewaktu mau diminumnya, tiba-tiba disambar seekor ayam hutan berwarna putih hingga tumpah. Hal itu berulang 3 kali. Prabu Yudayana menjadi murka dan melepaskan anak panah, sehingga ayam hutan putih tersebut menjelma menjadi Batara Patih Dwara. Patih Dwara menjelaskan pada Baginda bahwa air jernih yang mau diminumnya adalah bisa naga penjelmaan roh Dang Hyang Suela yang siap membunuhnya. Pertolongan Patih Dwara tidak sepenuhnya berhasil, sebab Baginda sudah terkena bisa yang keras itu. Kemudian Prabu Yudayana sakit keras dan sesampainya kembali di istana, Baginda mangkat. Serat Yudayana halaman 101-106. Dengan demikian pada akhirnya Dang Hyang Suela berhasil membalas dendam kepada Raden Prabu Yudayana yang dahulu membunuhnya di pertapaannya di Gunung Sadara. Serat Darmasarana halaman 156. Dari uraian di atas, di samping Dang Hyang Suela memiliki sifat dan watak yang buruk, akan tetapi terhadap para murid dan abdinya ia menaruh cinta kasih dan tanggung jawab atas keselamatan mereka. Oleh karena itu, terhadap gurunya, Dang Hyang Suela, mereka pun mau menuntut bela serta rela berkorban. Hal itu seperti ditunjukkan Endang Upadi yang mau mengabdi kepada Prabu Yudayana agar dapat meracuninya, akan tetapi digagalkan Patih Dwara. Serat Darmasarana 2 halaman 74. Serat Yudayana halaman 36-38. Demikian pula halnya motivasi penyerbuan Prabu Waradaya, Raja Kerajaan Madenda ke Ngastina itu pun karena ia mau menuntut bela atas gugurnya gurunya, yakni Dang Hyang Suela. Meskipun akhirnya penyerbuan tersebut berhasil ditumpas Prabu Yudayana dengan permata sakti Agniara persembahan saudagar Sarwa. Serat Yudayana halaman 74. Prabu Diyumanata Raja Madili, putra Prabu Waradaya yang kemudian mendengar gugurnya ayahandanya itu segera pula menyerbu ke Ngastina. Akan tetapi ia dan pasukannya pun dihancur leburkan oleh Prabu Yudayana dengan permata sakti tersebut. Serat Yudayana halaman 79-80. Demikian penokohan dan perwatakan Dang Hyang Suela yang dapat diuraikan dalam penelitian ini. 13. Taksaka Raja. Tokoh penting dalam Serat Darmasarana lainnya adalah Taksaka Raja. Dari Taksaka Sila, dia hanya tampil sepintas tetapi menimbulkan peristiwa besar. Diceritakan dalam Serat Darmasarana 2 bagian akhir bahwa menjelang Muksa Prabu Dipayana mengumpulkan rakyatnya dan memberitakan bahwa bagi mereka yang pernah disakiti dan dilukai Baginda agar membalasnya. Taksaka Raja kemudian menghadap dan melaporkan bahwa dia telah terluka oleh keris Prabu Dipayana sewaktu Baginda menikam Resi Ardawalika, penjelmaan Sang Hyang Basuki. Prabu Dipayana kemudian memaksa Taksaka Raja agar membalasnya, dan ia melakukannya hanya dengan menjilat ujung ibu jari kaki Baginda yang dipakainya sebagai sarana muksa. Peristiwa tersebut menimbulkan kemurkaan Prabu Yudayana untuk membalas dendam kepada Taksaka Raja dan para ular dimanapun untuk dimusnahkan, sampai akhirnya Baginda disadarkan oleh Naga Raja Sarana, mertuanya, akan perbuatannya yang tidak terpuji. Menurut Naga Raja Sarana, seperti halnya manusia, naga pun terdiri atas 2 golongan, yaitu naga golongan jahat dan naga golongan baik. Dari Serat Darmasarana 2 ini dapat dikatakan bahwa Taksaka Raja adalah naga kekasih dewa, karena dia pernah menjadi bingel, gelang kaki Resi Ardawalika. Taksaka Raja memiliki watak jujur, senang berterus terang. Akan tetapi ia kurang memiliki perhitungan yang matang.
Ketika ia menjilat ujung kaki Baginda atas perintahnya, ia hanya memandang keutamaan dan kebijaksanaan Baginda tanpa memperhitungkan bagaimana reaksi yang timbul di kalangan kerabat istana Ngastina, terlebih lagi Prabu Yudayana yang masih muda. Akibat perbuatan Taksaka Raja, maka Prabu Yudayana memerintahkan pasukannya menumpas semua ular naga, bukan hanya di Taksakasila saja, melainkan juga ke daerah-daerah lain. Prabu Yudayana sendiri akhirnya menelan buah perbuatannya, sebab Baginda pun kelak mangkat karena bisa naga penjelmaan roh Dang Hyang Suela. Serat Yudayana halaman 106. Penampilan tokoh Taksaka Raja dalam serat Dharmasarana II dan serat Yudayana di atas, sudah barang tentu merupakan sambutan resepsi atas tokoh Taksaka dalam Adiparwa, bagian pertama Mahabharata. Taksaka adalah anak kadru dengan Bagawan Kacyapa. Ia memiliki saudara, antara lain Anantaboga dan Sang Basuki, semuanya sangat sakti, siman. Widyatmanta, 1968 banding 42. Zoetmulder, 1958 banding 98, Juinbol, 1906 banding 30. Takcaka, memiliki kedudukan tinggi di antara para naga. Selain itu, ia pun bersahabat dengan Hyang Indra, Siman Widyatmanta, 1968 banding 79. Ketika roh suci Rama Baladewa kembali ke laut, Taksaka termasuk di antara mereka yang menyambut Ketut Nila, 1979 banding 14, Zoetmulder, 1958 banding 116. Demikianlah penokohan dan perwatakan Taksaka Raja yang dapat diuraikan dalam penelitian ini. 14. Dewi Gendrawati. Dewi Gendrawati adalah putra Prabu Gandaprawa, Raja Gandhara dengan Dewi Pragiwaka, serat Dharmasarana halaman 145. Dewi Pragiwaka juga masih luput dalam pengamatan Suwandono, DKK, sewaktu memaparkan tokoh Gandaprawa, Gandraprawa, Gendrawati maupun Gendrayana Suwandono, DKK, tanpa tahun 180–181. Dewi Gendrawati dilukiskan sebagai gadis yang sangat cantik, seperti tersurat dalam serat Dharmasarana halaman 142 yang berbunyi, Yata lampahe Raden Yudayana sareng andungka prapteng ampeyaning. Ukir, samana amiyarsa swaraning karuna alantik-lantik tiniling tilingaken. Kadia swaraning wanudia, nulya pinarpekan prenahing tangis wau kapanggih. Wanudia maksikenya langkung ayu endah tanpa kuciwa, nanging sanget. Risak sariranipun wonten salebetin gua tanpa rowang dahat kaulasasa. Halaman 142. Kemudian perjalanan Raden Yudayana hampir sampai di kaki gunung. Ketika itu, ia mendengar suara tangis yang keras sekali didengarkan baik-baik. Seperti suara wanita, segera didekati arah suara tangis itu dijumpainya wanita. Masih gadis yang sangat cantik tanpa cacat, tetapi sangat rusak badannya. Berada di dalam gua tanpa kawan sangat menimbulkan belas kasihan. Kutipan di atas menceritakan sewaktu Dewi Gendrawati diculik Swagotara dan mau dijadikan istrinya, akan tetapi Raden Yudayana berhasil membebaskan serta mengantarkannya kembali ke Gandhara. Pada akhirnya, Dewi Gendrawati dikawinkan dengan Raden Yudayana dan dari perkawinannya itu melahirkan Raden Gendrayana. Secara fisik memang Dewi Gendrawati wanita yang cantik, tetapi secara psikis ia memiliki sifat dan watak yang kurang baik. Ia kurang menaruh hormat pada orang tua, kurang hati-hati dalam berbicara dan bertindak, kurang teliti dalam melihat persoalan, kurang mendengarkan nasihat baik orang lain, tergesa-gesa dalam memutuskan masalah tanpa pertimbangan baik atau buruk, senang membuat keributan serta senang membuat laporan palsu. Sifat dan watak Dewi Gendrawati di atas, terutama ditunjukkannya dalam menghadapi kasus Patih Dwara. Patih Dwara yang banyak berjasa bagi tegaknya kerajaan Ngastina, dan yang secara diam-diam selalu menyelamatkan keluarga raja dari usaha pembunuhan roh Dang Hyang Suela, malah dijatuhi hukuman. Serat Dharmasarana 2 halaman 77, serat Yudayana halaman 43. Dewi Gendrawati secara sembarangan menuduh Patih Dwara mau menodai dirinya, sehingga ia menjatuhkan perintah untuk mematahkan kedua pergelangan tangan Patih yang penuh bakti tersebut. Oleh Patih Dwara kejadian peristiwa tersebut dipakai sebagai sarana baginya untuk mencapai muksa menyusul Prabu Dipayana. Di samping sifat dan watak Dewi Gendrawati di atas, maka sebagai permaisuri Prabu Yudayana, ia pun kurang baik. Memang Dewi Gendrawati
setia, tetapi berlebihan sehingga ada kesan Prabu Yudayana hanya miliknya sendiri. Ia tidak rela kalau ada wanita lain dalam kehidupan suaminya, tanpa memperhitungkan bahwa Prabu Yudayana seorang maharaja yang sangat layak beristri lebih dari satu. Sewaktu Patih Dwara di Ngastina berjuang untuk menyelamatkan keluarga raja dari ancaman roh dan Hyang Suela, maka Prabu Yudayana yang sedang berada di pertapaan Tirta Awarna di Gunung Manikmaya tersebut menjalin cinta dan kawin dengan Dewi Sadu, putri pamannya Resi Sidikara. Akan tetapi Prabu Yudayana selalu merahasiakannya sampai akhirnya Dewi Gendrawati mendengar kabar bahwa Prabu Yudayana telah menikah dengan Dewi Sadu. Hati Dewi Gendrawati menjadi gundah dan ketidaksenangan permaisuri semakin memuncak, sehingga terjadilah pertengkaran dengan raja. Pada mulanya Prabu Yudayana menolak tuduhan permaisuri bahwa dirinya telah kawin lagi. Baginda merasa belum saatnya memberitahukan hal itu kepada permaisuri, sehingga ia selalu membujuk permaisuri agar mau mengerti. Akan tetapi Dewi Gendrawati justru mencaci maki Prabu Yudayana seraya menyerahkan Raden Gendrayana, serta meminta Baginda mengembalikan dirinya ke Gandhara. Prabu Yudayana akhirnya murka dan memerintahkan Patih Supatma dan Patih Danurweda bersama pengawalnya mengantar Dewi Gendrawati pulang kembali kepada ayahandanya, Prabu Gandaprawa di Gandhara. Hal itu tersurat dalam serat Yudayana halaman 56-58 yang suntingan singkatnya berbunyi: Mangkana Dewi Gendrawati sareng ing antawis dinten amiyasa pawarta yen ingkang rakanata denira enggal-enggal tedak dateng wukir Manikmaya punika krama angsal Dewi Sadu, sutaning Resi Sidikara, malah ing mangke Dewi Sadu kawarti sampun ambobot sepuh. Kala samanten, Dewi Gendrawati langkung runtik inggali cipta tinungkulaken dadya. Matur tatanya dateng ingkang rakanata yekti doranipun denira angsal. Pawartos makaten wau, Prabu Yudayana taksih kumbi sarya angari-hari. Amritan dadya rengat nadian ing benjang waleha yen sampun ragi. Sare sawatawis, ananging Dewi Gendrawati boten saged menda ing reh. Patakenipun tansah ameksa-meksa, dangu-dangu Prabu Yudayana waleh. Yen estu krama angsal sutanipun ingkang paman Resi Sidikara ingkang anama Dewi Sadu, marmanipun boten wawara sami sanalika denetan. Nedya ingangkah garwa destun amung pangrembe kewala. Ing engriku Dewi Gendrawati dupi sampun jinatosan dening rakanata yen estu krama sang retna sang saya seruruntikipun lajeng anguman uman dateng ingkang raka nata sarta sakrama-krama wuwusipun tan mawi riringa. Prabu Yudayana taksih sare kewala sarya tansa angandika asmu maladriyaning garwa supadia lili aywa kadurus ing duduka ananging Dewi Gendrawati datan lilih dening pangrapu basa malah sang saya asru panguwus-uwusipun sarta minta lumampah kaantukena maring Gandhara kewala sampun boten rena wonten nagari ing Ngastina. Dewi Gendrawati sasampunipun matur makaten lajeng angaturaken putranipun ingkang nama Raden Gendrayana. Ing engriku Prabu Yudayana dupi ingkang putra Raden Gendrayana kaaturaken langkung kakiat temahan mijil dudukanipun tan sipi cipta sampun boten darbesi marma dateng ing garwa sang nata sigra anuduh pawongan kakali kinen animbali Patih Supatma lawan Patih Danurweda sakancanipun tuwin para ari nata sakawan pisan sami dinawuhan manjing pura enggal-enggalan. Halaman 56-58. Demikianlah setelah beberapa hari Dewi Gendrawati mendengar berita bahwa sebenarnya suaminya segera berkunjung ke Gunung Manikmaya. Itu karena kawin dengan Dewi Sadu, putri Resi Sidikara. Bahkan sekarang, menurut berita Dewi Sadu sudah hamil tua. Pada waktu itu Dewi Gendrawati sangat sakit hatinya merasa dikesampingkan, karena itu bertanya kepada suaminya benar tidaknya berita yang diperolehnya demikian itu. Prabu Yudayana masih mungkir seraya menghibur agar tidak menjadikannya sakit hati, meskipun kelak akan berterus terang apabila sudah agak sedikit tenang. Akan tetapi Dewi Gendrawati tidak dapat mereda dalam bertanya selalu memaksa-maksa. Lama-kelamaan Prabu Yudayana berterus terang bahwa benar ia kawin dengan putri pamannya Resi Sidikara yang bernama Dewi Sadu. Karenanya seketika ia tidak memberitahukan hal itu, sebab ia tidak bermaksud menjadikannya sebagai istri sesungguhnya permaisuri, melainkan hanya sebagai selir saja. Ketika itu sewaktu Dewi Gendrawati sudah diberitahu oleh suaminya bahwa Baginda benar-benar kawin, sang Retna semakin sakit hatinya, kemudian menempelak mencaci maki suaminya, sang Nata, serta
Dengan semau-maunya berkata tanpa hati-hati, dipikirkan. Prabu Yudayana masih bersabar saja seraya senantiasa berkata semu menghibur hati istrinya. Agar supaya reda jangan berlanjut dalam amarahnya, akan tetapi Dewi Gendrawati tidak mereda oleh bujukan kata-kata, bahkan semakin keras dalam berkata serta minta diantarkan kembali saja ke Gandhara, karena sudah tidak senang tinggal di negara Ngastina. Sesudah berkata demikian kemudian Dewi Gendrawati menyerahkan putranya yang bernama Raden Gendrayana. Ketika itu, sewaktu putranya Raden Gendrayana diserahkan Prabu Yudayana sangat terkejut, akhirnya timbul murkanya yang amat sangat, ciptanya, pikirannya sudah tidak mempunyai rasa cinta kasih sayang kepada istrinya lagi. Sang Nata segera menugaskan kedua abdi perempuannya, disuruhnya memanggil Patih Supatma dan Patih Danurweda bersama prajuritnya serta sekaligus keempat adiknya bersama-sama untuk segera masuk ke dalam istana. Prabu Gandaprawa sangat berduka karena kelakuan putrinya yang tidak pantas itu. Dewi Gendrawati tidak menyadari bahwa dirinya sebagai putri raja bawahan kecil tetapi berani mengimbangi kemurkaan raja. Sepeninggal Patih Supatma, Patih Danurweda bersama rombongan, maka beberapa waktu kemudian Prabu Gandaprawa memberikan nasihat tentang kedudukan dan tugas seorang istri kepada suami. Dewi Gendrawati pun akhirnya merasa bersalah serta rindu kepada putranya, Raden Gendrayana. Kemudian dengan diantar Prabu Gandaprawa, Dewi Gendrawati kembali ke istana dan Prabu Yudayana gembira menyambut kedatangannya. Serat Yudayana halaman 59. 64. Segala sifat dan watak Dewi Gendrawati yang tidak terpuji, seperti terurai di atas kiranya tidak terlepas dari tetesan darah leluhurnya yakni Arya Sangkuni, Sakuni. Arya Sangkuni adalah saudara muda Gandari, ibu keluarga Korawa yang berwatak jahat. Di samping itu, dari sistem penamaan pun perwatakan Dewi Gendrawati yang tak terpuji itu pun sudah dapat terungkap. Nama Gendrawati sudah barang tentu berasal dari kata Gendra. Rame marga ana prakara sing ngegetake, atau ramai karena ada perkara yang mengejutkan. Purwadarminta, 1939 banding 143. Memang Dewi Gendrawati berulang kali membuat keributan serta melakukan kesalahan, sehingga akhirnya memperoleh hukuman. Dalam serat Dharmasarana memang tidak dipaparkan bagaimana akhir kehidupan Dewi Gendrawati, akan tetapi apabila melangkah lebih jauh dalam serat Yudayana, maka hal itu terungkapkan. Diceritakan di dalam serat Yudayana, bahwa pada bulan Wisaka, dalam tahun Kilaka tahun 794 atau tahun 819 C, Dewi Gendrawati, ibunda Prabu Gendrayana menderita sakit keras. Berbagai macam obat telah diberikan, tetapi tak satu pun yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Sewaktu diduga ajal Permaisuri menjelang, maka Prabu Gendrayana menginginkan kehadiran Resi Sidikara di Manikmaya untuk mencoba menyembuhkan penyakit Permaisuri. Kemudian atas saran Patih Sutiksna, Prabu Gendrayana menugaskan Pisaci, sepasang kurcaci, untuk menyampaikan keinginan baginda itu. Dalam sekejap Pisaci sampai ke Gunung Manikmaya dan membawa Resi Sidikara ke Ngastina. Serat Yudayana halaman 235-237. Anung Tejowirawan, 1986 banding 64-65. Sesampainya Resi Sidikara di Istana Ngastina, ternyata Dewi Gendrawati sudah wafat. Hal itu tersurat dalam serat Yudayana, halaman 237 yang berbunyi, Yata amangsuli cariyos sapengkeripun sang Pisaka Pisaci muni. Prabu Gendrayana lajeng lumebet ing dalam pura kalian ingkang eyang. Tuwin ingkang sami sumiwi sadaya, sawek lumampah kapetuk dutanipun sang Prameswari, angaturi uningayen ingkang ibu Dewi Gendrawati kalajeng. Sedanipun, ing engriku Prabu Gendrayana langkung sungkawa sigra lumajeng. Halaman 237. Kemudian diceritakan kembali sepeninggal sang Pisaka Pisaci, sepasang kurcaci, dahulu kemudian Prabu Gendrayana masuk ke dalam istana, bersama Nenenda Prabu Gandaprawa, serta mereka semua yang menghadap. Selagi berjalan berjumpa utusan sang Permaisuri, memberitahukan bahwa Ibunda Dewi Gendrawati terlanjur wafat. Pada ketika itu Prabu Gendrayana sangat sedih dan segera berlari. Prabu Gendrayana, kerabat istana serta rakyat Ngastina sangat berduka atas wafatnya sang Permaisuri Dewi Gendrawati. Jenazah Dewi Gendrawati segera dibersihkan dan akhirnya dibakar di tengah alun-alun.
Kemudian, turunlah tanda-tanda kemuliaan serta kesempurnaan pembakaran jenazah itu. Seperti tersurat dalam serat Yudayana halaman 241 yang berbunyi. Yata punang pantesawa lajeng binasmi wonten samatyaning alun-alun. Dahana muruk nalat alat kadia sundul ing akasa, pareng swaraning. Para brahmana lawan para pandita, amu muji sampurnaning kamuksan. Sasireping latu punang pantesawa sampun sirna, sanalika peteng dedet. Alimengan miwa udan riris-riris ing ngawiyat kapyarsa suara jumegur. Angabeki jagat tanda yen katarima kasampurnanipun, datan antara prapta. Samirana sumilir mawa ganda amrik arum angambar yayah ganda wida jebat. Kasturi, nunten sirnaning pepeteng kantun gandaning arum-arum angambar. Ngebeki sanagari, Prabu Gendrayana sawadia balanipun langkung suka. Syukur ing dewa, halaman 241. Kemudian usungan mayat jenazah dibakar di tengah alun-alun. Api menyala-nyala seperti menggapai angkasa, bersamaan suara para brahmana. Dan para pendeta berdoa untuk sempurnanya muksa, seiring padamnya api. Usungan mayat sudah musnah, seketika gelap gulita disertai hujan gerimis dari angkasa terdengar suara menderum-derum, menggelegar, memenuhi dunia. Sebagai tanda bahwa kesempurnaannya, kematiannya diterima, tidak berapa lama bertiuplah angin sepoi-sepoi basah membawa bebauan harum semerbak. Seperti bebauan minyak kasai, lalu hilanglah kegelapan tinggal bebauan harum semerbak memenuhi seluruh negara. Prabu Gendrayana bersama bala tentaranya sangat bergembira dan bersyukur kepada dewa. Kutipan di atas menunjukkan bahwa sekalipun Dewi Gendrawati memiliki sifat dan watak kurang baik, akan tetapi pada saat wafatnya memperoleh kemuliaan Dewi Gendrawati tersebut sudah barang tentu tidak terlepas dari doa para brahmana dan para pendeta serta perubahan sifat dan wataknya yang kurang baik menjadi baik. Perubahan yang terjadi, itu pun tidak terlepas dari bertambahnya usia serta kematangan jiwanya. Dewi Gendrawati tidak lagi seperti dulu, tetapi sudah dapat menyadari dirinya sebagai permaisuri raja yang besar. Demikianlah penokohan dan perwatakan Dewi Gendrawati yang dapat diungkapkan dalam serat Dharmasarana, serat Dharmasarana II dan serat Yudayana. D. Hubungan antar tokoh. Dalam pembicaraan antar tokoh di atas, sedikit banyak telah disinggung hubungan tokoh utama Prabu Dipayana, Prabu Dharmasarana atau Prabu Parikesit dengan tokoh-tokoh lainnya. Meskipun demikian, agar lebih jelas, dalam pembicaraan ini akan dikemukakan secara khusus sifat hubungan tokoh utama Prabu Dipayana dengan ke-14 tokoh lainnya yang dapat dipaparkan sebagai berikut. 1. Hubungan Prabu Dipayana dengan Prabu Yudayana adalah hubungan antara ayah dan anak. Prabu Yudayana adalah putra Prabu Dipayana dengan Ken Satapa atau Dewi Tapen. Prabu Yudayana sangat hormat dan bakti pada ayahandanya, segala perintah ayahandanya dipatuhi, sehingga dialah yang menggantikan kedudukan ayahandanya sebagai raja di Ngastina. Akan tetapi sifat baktinya itu berlebihan sehingga menjadikannya kurang bijaksana dalam bertindak dan mengambil keputusan. Hal itu seperti yang diperlihatkannya sewaktu Prabu Yudayana memimpin pasukan Ngastina menumpas para naga sebagai balas dendam atas mangkatnya Prabu Dipayana yang diduganya karena gigitan taksaka raja. 2. Hubungan Prabu Dipayana dengan Pati Dwara, selain bersifat sesama saudara, juga hubungan antara atasan dengan bawahannya. Prabu Dipayana adalah putra Raden Abimanyu, cucu Raden Arjuna, sedangkan Pati Dwara adalah putra Raden Samba, cucu Prabu Kresna. Jadi, keduanya bersaudara, mengingat Raden Arjuna dan Prabu Kresna adalah saudara sepupu. Raden Dwara diangkat menjadi patih di Ngastina semasa pemerintahan Prabu Dipayana Parikesit dan dimaksudkan sebagai pengingat jasa-jasa Prabu Kresna terhadap Pandawa Suwandono, DKK, tanpa tahun 154. Di samping itu, Prabu Dipayana adalah adik ipar Patih Dwara, sebab Prabu Dipayana kawin dengan Ken Satapa, sedangkan Patih Dwara kawin dengan Ken Suyati. Ken Satapa adalah adik Ken Suyati dan keduanya adalah putri Bagawan Sidiwacana di pertapaan Tirta Awarna di Gunung Manikmaya. Pati Dwara sangat setia dan bakti kepada Prabu Dipayana. 3. Hubungan Prabu Dipayana dengan Pati Danurweda sama dengan hubungan Prabu Dipayana dengan Pati Dwara. Selain sesama bersaudara, juga hubungan antara atasan dengan bawahan. Pati Danurweda adalah putra Raden Anantaraja, Antareja, dengan Dewi Ganggi, jadi ia cucu
Raden Werkodara Suwandono, DKK, tanpa tahun, 118. Raden Arjuna, adalah adik Raden Werkodara, karena itu Pati Danurweda memiliki darah yang lebih tua dibandingkan dengan Prabu Dipayana. Raden Danurweda dilantik menjadi Pati Jawi di Kerajaan Ngastina semasa pemerintahan Prabu Parikesit Dipayana karena jasa ayahandanya yang rela serta keikhlasannya menjadi tawur korban untuk kemenangan Pandawa dalam Perang Baratayuda. Suwandono, DKK, tanpa tahun, 118. Selain itu, Prabu Dipayana adalah saudara ipar Pati Danurweda. Sebab Prabu Dipayana kawin dengan Endang Sikandi, putri Bagawan Sukanda dari Gua Siluman, sedangkan Pati Danurweda kawin dengan Dewi Maira, putri Resi Gurunadi. Keduanya terlahir dari ibu yang sama, yakni Dewi Nawangsasi. Sebelum Dewi Nawangsasi dianugerahkan kepada Resi Gurunadi dan melahirkan Dewi Maira, terlebih dahulu ia dianugerahkan kepada Bagawan Sukanda dan melahirkan Endang Sikandi. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai Pati di Ngastina, Pati Danurweda menunjukkan bakti, kesetiaan serta patuh pada perintah rajanya yakni Prabu Dipayana. 4. Hubungan Prabu Dipayana dengan Bagawan Baladewa adalah antara cucu dengan nenendanya. Bagawan Baladewa adalah saudara sepupu Raden Arjuna. Jadi dapatlah dikatakan pula bahwa Bagawan Baladewa, nenenda Prabu Dipayana Parikesit. Dalam serat Dharmasarana ini, Bagawan Baladewa menjadi pelindung Raja Bumi Pala, serta tulang punggung kekuatan Ngastina, sewaktu Prabu Dipayana bercengkrama di hutan Palasara dan dilanjutkan pengembaraannya dalam rangka mencari ilmu pengetahuan dan kesaktian, maka kerajaan Ngastina diserbu oleh Prabu Niradakawaca dari kerajaan Ima-Imantaka, maka Bagawan Baladewa yang menjadi tulang punggung kekuatan kerajaan Ngastina dalam menahan serbuan musuh tersebut. Dalam pertempurannya yang dahsyat melawan Prabu Niradakawaca, Bagawan Baladewa dapat diperdaya sehingga akhirnya gugur. Hal itu berbeda jika dibandingkan dengan penokohan Rama Baladewa dalam Mausalaparwa. Hubungan antara Rama dengan Pariksit kurang tampak, bahkan hampir tidak ada. Dalam Mausalaparwa diceritakan, sewaktu roh suci Rama secara menakjubkan kembali ke lautan Ketut Nila, 1979 banding 13-14, maka pada waktu itu kerajaan Hastina masih diperintah oleh Maharaja Yudhistira. Ketut Nila, 1979 banding 7. Baru dalam Mahaprastanika Parwa Maharaja Yudhistira menobatkan Pariksit menjadi raja di Hastinapura, menggantikan dirinya, sebab Maharaja Yudhistira bersama saudara-saudaranya mau mempersiapkan diri untuk kembali ke alam kekal Ketut Nila, 1979 banding 27. Jadi sewaktu penobatan Pariksit, maka Rama Baladewa telah muksa. Dengan demikian hubungan dekat antara Prabu Dipayana Pariksit dengan Bagawan Baladewa Rama kiranya hanya terdapat dalam tradisi Jawa, bukan dalam tradisi India. 5. Hubungan Prabu Dipayana dengan Raden Ramayana, Raden Ramaprawa, Raden Prawasata dan Raden Warabasata adalah hubungan antara ayah dengan anak-anaknya. Raden Ramayana dan Raden Prawasata adalah putra Prabu Dipayana dengan Dewi Puyengan Endang Sikandi. Sedangkan Raden Ramaprawa dan Raden Warabasanta adalah putra Prabu Dipayana dengan Dewi Dangan, Dewi Grendi. Keempat putra Prabu Dipayana tersebut adalah adik Raden Yudayana, yang terlahir dari Ken Satapa, Dewi Tapen. Keempat satria Ngastina tersebut sangat berbakti dan patuh pada orang tuanya. Mereka pun haus ilmu pengetahuan dan kesaktian. Ketika Prabu Dipayana memerintahkan Raden Yudayana untuk mengembara mencari guru yang mumpuni, pandai dalam segala ilmu, maka keempat adik Raden Yudayana tersebut menyusulnya. Meskipun akhirnya mereka berselisih jalan, dan karena masih muda serta kurangnya pengalaman mereka justru dapat diperdaya musuh Dang Hyang Suela. 6. Hubungan Prabu Dipayana dengan Dewi Utari adalah antara anak dengan ibunya. Dewi Utarilah yang mendampingi pemerintahan Prabu Dipayana di Ngastina, sebab Raden Abimanyu sudah gugur dalam perang Baratayuda dan Dewi Siti Sundari Belapati mendampingi suaminya. Prabu Dipayana sangat menghormati dan berbakti kepada ibundanya itu. Sebaliknya Dewi Utari pun sangat menyayangi putranya. Pada akhirnya, Prabu Dipayana, Dewi Utari, Dewi Nawangsasi, Resi Gurunadi maupun Resi Gurundaya dan istrinya bersama-sama muksa. 7.
Hubungan Prabu Dipayana dengan Dewi Sri Tatai, Dewi Niyata, Ken Satapa, Endang Sikandi dan Dewi Grendi adalah suami istri. Pada mulanya Prabu Dipayana merasa berkeberatan dikawinkan dengan mereka, kecuali dengan Dewi Grendi, sebab dalam perjalanan pengembaraannya, Prabu Dipayana bukanlah bermaksud mencari istri, tetapi mencari ilmu pengetahuan dan kesaktian, mengingat Baginda belum memiliki kesaktian yang memadai sebagai seorang maharaja. Akan tetapi ternyata, diam-diam Prabu Dipayana mengetahui keprihatinan serta kejelitaan mereka. Akhirnya Baginda berbelas kasih dan bersedia menikahinya. Setelah pesta perkawinan dilangsungkan, maka para istri Prabu Dipayana tersebut diubah namanya. Dewi Sri Tatai menjadi Dewi Gentang, Dewi Niyata menjadi Dewi Impun, Ken Satapa menjadi Dewi Tapen, Endang Sikandi menjadi Dewi Puyengan dan Dewi Grendi menjadi Dewi Dangan. Prabu Dipayana sangat mencintai serta mengasihi istri-istrinya. Sebaliknya para istrinya pun sangat setia dan bakti pada suaminya. Hanya saja tidak beberapa lama dari perkawinannya itu, Dewi Gentang dan Dewi Impun wafat karena sakit. 8. Hubungan Prabu Dipayana dengan Prabu Kismaka Raja Tarajutiksna adalah musuh. Prabu Kismaka, putra mendiang Prabu Bomanarakaswara, menyerbu kerajaan Dwarawati yang pada ketika itu diperintah oleh Prabu Satyaka, putra Samba. Pasukan Dwarawati terdesak, sehingga Prabu Satyaka meminta bantuan ke Ngastina. Prabu Dipayana mengirimkan pasukan Ngastina di bawah pimpinan Patih Danurweda, Arya Hermata, Arya Satmata, Arya Sanjata, dan Arya Subata. Dengan bantuan dari kerajaan Ngastina itu, maka Prabu Kismaka dan pasukannya dapat dihancurkan. Akan tetapi Arya Satmata dan Arya Hermata gugur. Demikian pula halnya Prabu Satyaki Raja Lesanpura yang kebetulan berkunjung ke Dwarawati. 9. Hubungan Prabu Dipayana dengan Prabu Niradakawaca adalah musuh. Pada waktu Prabu Dipayana bercengkrama di hutan Palasarayang, kemudian dilanjutkan perjalanan pengembaraan mencari ilmu pengetahuan dan kesaktian, maka Prabu Niradakawaca Raja Ima Imantaka, cucu Prabu Niwatakawaca menyerbu Ngastina. Dalam pertempuran yang dahsyat, Prabu Niradakawaca berhasil membunuh Arya Syubrasta, Arya Kestu, serta Bagawan Baladewa. Bahkan dalam pertempuran yang kemudian berlanjut di Gunung Nirma, Prabu Niradakawaca berhasil membunuh Bagawan Sukanda serta perwira kerajaan dan pemuka pertapaan sekutu Prabu Dipayana. Setelah Resi Gurundaya mengambil besi aji dari pangkal lidah Prabu Niradakawaca yang menjadi pusat kesaktian raja tersebut, maka akhirnya Prabu Dipayana dapat menghancur leburkan Prabu Niradakawaca bersama pasukannya. 10. Hubungan Prabu Dipayana dengan Prabu Satyaki adalah hubungan antara cucu dengan nenendanya. Prabu Satyaki, Setyaki, Sencaki, adalah putra Prabu Setyajit Ugrasena, Raja Negara Lesanpura dengan Dewi Sini, Uresini, Suwandono, DKK, tanpa tahun 396. Jadi Prabu Satyaki adalah saudara sepupu Prabu Kresna, di samping saudara ipar, mengingat Prabu Kresna kawin dengan Dewi Setyaboma, saudara tua Satyaki, Suwandono, DKK, tanpa tahun 462. Prabu Kresna adalah saudara sepupu dan saudara ipar Raden Arjuna. Jadi dapat dikatakan pula bahwa Prabu Satyaki adalah nenenda Prabu Dipayana Parikesit. Dalam serat Dharmasarana, memang kurang disinggung hubungan antara Prabu Dipayana dan Prabu Satyaki secara langsung, dalam arti mereka berjumpa dan berdialog. Akan tetapi sewaktu Prabu Dipayana mengirim Patih Danurweda, Arya Hermata, Arya Satmata, Arya Sanjata, Arya Subata dan pasukan Ngastina ke Dwarawati, mereka bersamaan waktunya dengan Prabu Satyaki dan pasukan Lesanpura yang berkunjung pula ke Dwarawati. Pasukan Dwarawati, Ngastina serta Lesanpura bahu-membahu menahan serbuan Prabu Kismaka dari Tarajutiksna. Akan tetapi dalam pertempurannya melawan Prabu Kismaka, Prabu Satyaki mati bersama Sampiu. Prabu Dipayana dan kerabat istana Ngastina sangat berduka atas gugurnya Prabu Satyaki. Kemudian Prabu Dipayana memanggil Arya Sangasanga, putra Prabu Satyaki, dan mengangkatnya menggantikan kedudukan ayahandanya menjadi raja di Lesanpura bergelar Prabu Sangasanga. Hal ini berbeda apabila dibandingkan dengan penokohan Satyaki dalam Mausalaparwa, bagian ke-16 Mahabharata. Karena dalam Mausalaparwa dipaparkan bahwa Satyaki mangkat bukan karena
bertempur dan mati bersama dengan Prabu Kismaka Raja Tarajutiksnadi, Dwarawati, melainkan karena dikeroyok oleh para boja dan Andakasa. Andaka, di Prabasa, Ketut Nila, 1979 banding 11-12. Peristiwa itu terjadi sebelum Kresna dan para Pandawa kembali ke alam kekal dan Pariksit Dipayana diangkat menjadi Maharaja di Hastinapura. Hubungan Pariksit dan Satyaki pun lebih tidak tampak dibandingkan yang terungkap dalam Serat Dharmasarana. 11. Hubungan Prabu Dipayana dengan Dang Hyang Suela adalah musuh. Permusuhan keduanya tersebut bermula dari permusuhan Dang Hyang Suela dengan Bagawan Sidiwacana dan Resi Sidikara. Sebenarnya, Dang Hyang Suela telah melamar Endang Drawati untuk putranya, yakni Wawasi Duryajaya, akan tetapi kemudian Sang Wikumudra menerima lamaran Bagawan Sidiwacana untuk putranya bernama Resi Sidikara. Akhirnya Resi Sidikara dikawinkan dengan Endang Drawati. Kemudian Dang Hyang Suela yang marah mengirimkan Jalegi, hantu bertubuh api, dan berhasil membunuh Bagawan Sidiwacana dan Sang Wikumudra yang sedang lengah. Prabu Dipayana menjadi sangat murka atas wafatnya mertuanya itu, sehingga mengirimkan Patih Danurweda, Prabu Sangasanga bersama pasukan Ngastina menghancurkan pertapaan Gunung Pulagra. Dalam pertempuran tersebut Wawasi Duryajaya tewas. Sebaliknya Prabu Sangasanga pun gugur. Pada akhirnya Dang Hyang Suela dapat dibunuh oleh Raden Yudayana di pertapaan Gunung Sadara. Meskipun Dang Hyang Suela telah tewas, akan tetapi permusuhannya melawan keluarga Ngastina, khususnya dengan Prabu Yudayana terus berlanjut. Berbagai macam usaha dilakukan oleh roh Dang Hyang Suela untuk membunuh Prabu Yudayana, di antaranya dengan menjelma menjadi kera putih, naga, teluh beraja, sebangsa, bintang berali, dan buaya putih. Segala usaha pembunuhan roh Dang Hyang Suela tersebut selalu digagalkan oleh Patih Dwara maupun Resi Sidikara, sampai akhirnya dengan menjelma menjadi seekor naga. Kembali, roh Dang Hyang Suela berhasil meracuni Prabu Yudayana dengan bisanya yang sangat keras sehingga sang Prabu sakit keras dan akhirnya mangkat. Dengan demikian permusuhan Prabu Dipayana dengan Dang Hyang Suela, karena ia membela mertuanya Bagawan Sidiwacana maupun saudara iparnya Resi Sidikara. Permusuhan tersebut akhirnya melibatkan pula kerabat istana Ngastina. 12. Hubungan Prabu Dipayana dengan Taksaka Raja tidak begitu buruk. Taksaka Raja adalah Raja Naga dari Taksakasila. Diceritakan dalam Serat Dharmasarana, ketika Prabu Dipayana mengembara mencari ilmu, pengetahuan dan kesaktian, maka Baginda berjumpa dan membunuh Resi Ardawalika, penjelmaan Sang Hyang Basuki. Pada waktu itulah Taksaka Raja menjadi bingel, gelang kaki, Resi Ardawalika dan terkena keris. Baginda, pada waktu Prabu Dipayana mau muksa, ia mengumpulkan rakyatnya dan meminta mereka yang pernah disakiti dan dilukai agar membalasnya. Kemudian datanglah Taksaka Raja dan menceritakan bahwa dirinya pernah terluka oleh keris Baginda, sewaktu menjadi bingel Resi Ardawalika. Mendengar itu, Prabu Dipayana memaksa-maksa Taksaka Raja agar membalasnya. Taksaka Raja pun akhirnya bersedia menjilat ujung kaki Baginda yang dipakainya sebagai sarana mencapai muksa. Lain halnya dengan hubungan permusuhan Maharaja Pariksit dengan Taksaka anak Kadru dengan Bagawan Kacyapa, seperti dikemukakan dalam Adiparwa. Taksaka memenuhi perintah Sang Krenggi untuk menggigit Maharaja Pariksit pada hari ke-7 dari kutubnya. Padahal Maharaja Pariksit tidak bersalah pada Taksaka, melainkan bersalah pada Bagawan Samiti, ayah Sang Krenggi. Apabila dalam Serat Dharmasarana Prabu Dipayana dengan rendah hati memaksa-maksa Taksaka Raja untuk membalas atas sakit tubuhnya, maka dalam Adiparwa sikap Maharaja Pariksit sebaliknya. Diceritakan di dalam Adiparwa bahwa Maharaja Pariksit menyangka telah terbebas dari bahaya kutuk Sang Rsi Krenggi, karena itu ia mengambil sebuah jambu persembahan Brahmana Pertapa yang menarik hatinya. Maharaja Pariksit melihat ulat di buah jambu yang hitam berkilauan, matanya tampak membelalak merah. Maharaja Pariksit mentertawakan dan menghina ulat tersebut dengan mengatakan bahwa dia adalah Taksaka yang akan menggigit dan menyebabkan kematiannya. Penghinaan tersebut seolah-olah merupakan perintah bagi Taksaka untuk berubah rupa kembali menjadi naga Taksaka. Leher Maharaja Pariksit digigitnya, sehingga seluruh tubuhnya menjadi abu. Siman Widyatmanta,
1968 banding 73-74. Akan tetapi sekalipun demikian, akibat yang ditimbulkannya tetap sama saja, sebab pada akhirnya Prabu Yudayana dalam serat Dharmasarana dan serat Yudayana maupun Maharaja Janamejaya dalam Adiparwa yang murka, melakukan penumpasan pengorbanan ular naga di manapun. Hanya bedanya, sewaktu penumpasan ular Prabu Yudayana dilakukan, maka Taksaka Raja telah muksa bersamaan waktunya dengan Prabu Dipayana. Adapun ketika pengorbanan ular Maharaja Janamejaya dilakukan, Taksaka luput dari maut karena mendapat perlindungan dari Astika, pendeta yang utama, anak Jaratkaru. 13. Hubungan Prabu Dipayana dengan Dewi Gendrawati adalah hubungan antara mertua dengan menantu, sebab putra Prabu Dipayana, yakni Raden Yudayana kawin dengan Dewi Gendrawati, putri Prabu Gandaprawa Raja Gandhara. Dari perkawinan Raden Yudayana dengan Dewi Gendrawati itu, kemudian melahirkan Raden Gendrayana. Di antara para menantu Prabu Dipayana, Dewi Gendrawati menduduki posisi lebih tinggi dari yang lain, karena ia adalah istri Raden Yudayana yang kemudian menggantikan kedudukannya sebagai Raja di Ngastina. Seperti sudah disinggung di atas, dari rahim Dewi Gendrawati lahirlah Raden Gendrayana. Raden Gendrayana adalah penjelmaan Trimurti, yakni keturunan Prabu Brahmana Raja, Raja Gilingwesi, keturunan Prabu Sri Mahapunggung, Raja Purwacarita, dan keturunan Prabu Basurata, Raja Wirata. Adapun dari perkawinan Prabu Gendrayana dengan Dewi Padmawati kelak melahirkan Narayana, Prabu Jayapurusa atau Prabu Jayabaya, yang nantinya pun akan menurunkan raja-raja Jawa. Demikian hubungan antar tokoh yang dapat diungkapkan dalam serat Dharmasarana ini.